Terima kasih Bapa atas kasih Tuhan di sepanjang perjalanan hidup kami hingga hari ini. Kami boleh kembali merayakan Jumat Agung dan Paskah atas kemenangan atas maut, di mana kami telah dibangkitkan bersama Kristus Yesus dan kami telah mendapat kehidupan baru setiap hari bersama Engkau. Kami memperoleh sukacita surgawi, yaitu kami boleh memuji menyembah Tuhan selalu dalam hidup kami, dan kami tetap memegang erat Engkau Tuhan, karena kami tak bisa lepas dari pencipta kami yang telah memberikan kami kehidupan, terutama roh, supaya kami bergerak, bernapas, dan melakukan aktivitas kami. Terima kasih atas cahaya terang-Mu, terima kasih atas kebaikan-Mu sepanjang hidup kami, terima kasih atas roh yang Kau tiupkan bagi kami dan napas yang Kau berikan untuk kami dapat melakukan semua pekerjaan Tuhan dan visi dan misi Tuhan di muka bumi. Terus hidup di dalam penginjilan, terus hidup di dalam kasih karunia, terus hidup di dalam kasih damai sejahtera sesama manusia. Mendoakan semua orang untuk pertobatan, mendoakan semua kejahatan untuk pertobatan, mendoakan semua yang jahat untuk pertobatan. Agar kembali memanggil nama Tuhan dan kembali ke yang hakiki, di mana kami akan berseru-seru kepada Tuhan saja dan bukan kepada yang lain, kepada ilah-ilah lain, kepada Baal, kepada dewa-dewa lain yang tidak bisa menolong dan hanya bisa membuat kami binasa. Tetapi melalui Yesus Kristus kami boleh diselamatkan, dan Tuhan selalu berfirman kepada kami untuk tetap mengasihi semua orang tanpa pandang bulu, tetapi tetap akan selalu hidup dalam kasih karunia dan tidak membuang juga mutiara ke babi, itu kepada orang-orang yang bebal hati dan jahat yang tidak mau bertobat. Sekalipun kami banyak mendoakan mereka, tetapi mereka tidak mau berubah, itu adalah pilihan sendiri. Karena setiap apa yang dilakukan manusia ada batasnya, apa yang dilakukan manusia ada penghakiman Tuhan yang adil untuk setiap orang. Karena itu Tuhan, kami akan selalu bertobat, kami akan minta pengampunan untuk dosa-dosa yang kami lakukan, untuk dosa-dosa dunia yang telah dilakukan manusia. Kami tetap berdoa untuk pertobatan, karena pertobatan itu penting bagi surgawi, penting bagi kerajaan Bapa, penting bagi kerajaan Tuhan Yesus Kristus di muka bumi ini, penting juga untuk Roh Kudus menerangi hati dan jiwa kami dan pertobatan setiap hari. Amin. Pembacaan kitab di siang menjelang sore, atau ini sudah sore ya, terambil dari kitab 1 Raja-Raja 16 ayat 29 hingga dengan ayat 34 dengan perikop Ahab menyembah Baal. Demikian bunyinya: Ahab anak Omri menjadi raja atas Israel dalam tahun ke-38 zaman Asa raja Yehuda. Dan Ahab bin Omri memerintah 22 tahun lamanya atas Israel di Samaria. Ahab bin Omri melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua orang yang mendahuluinya. Seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, maka ia mengambil pula Izebel anak Baal, raja orang Sidon, jadi istrinya, sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Kemudian ia membuat mezbah untuk Baal itu di kuil Baal yang didirikannya di Samaria. Sesudah itu Ahab membuat patung Asyera, dan Ahab melanjutkan bertindak demikian sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan Elohim Israel lebih dari semua raja-raja Israel yang mendahulunya. Pada zamannya itu Hiel orang Betel membangun kembali Yeriko dengan membayarkan nyawa Abiram anaknya yang sulung. Ia meletakkan dasar kota itu dan dengan membayarkan nyawa Segub anaknya yang bungsu. Ia memasang pintu gerbangnya sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Yosua bin Nun. Wow, ini yang dikatakan Tuhan ya, menyembah Baal itu, yaitu zaman sekarang masih ada ya, satanis itu ya, penyembah-penyembah berhala yang mempersembahkan darah atau korban untuk dijadikan korban. Bahaya ini, Tuhan marah akan hal-hal seperti ini, karena Tuhan tidak berkenan kepada penyembahan-penyembahan yang mengorbankan manusia, yaitu anak-anak mereka yang menjadi korban. Tetapi kalau Kristus yang telah berkorban untuk kita, itu karena Dia adalah Tuhan dan Dia hidup kembali dan abadi. Karena Tuhan tidak pernah mati, tetapi dalam kemanusiaannya Dia bisa mati, tetapi Dia hidup kembali. Itulah perbedaan antara Kristus dan pemimpin-pemimpin semua agama di dunia, karena yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup dan Tuhan yang pernah mati tetapi hidup kembali, sehingga kita yang percaya kepadanya yang mati akan kembali dibangkitkan bersama-sama dengan orang-orang kudus di seluruh dunia, sehingga kita semua beroleh hidup yang baru, hidup yang kekal bersama Dia yang memerintah sebagai Raja. Terima kasih Bapa di surga, kuasai kami selalu dengan firman-Mu, dan biarlah kami selalu tetap setia kepada-Mu
sekalipun kami tidak bisa sempurna dan tidak bisa sempurna, karena kami bisa saja terjatuh dalam dosa setiap saat, sekalipun kami manusia yang penuh dengan pujian penyembahan dan juga doa-doa dan ibadah, tetapi kami sering bisa jatuh ya Bapa. Tapi kami akui dosa-dosa kami di hadapan-Mu dan akan berterus terang bahwa kami mau bertobat setiap hari, mau hidup dalam kekudusan, sekalipun untuk mencapai kekudusan itu sangatlah berat bagi kami, karena sebagai manusia sering jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Tetapi kami tetap percaya bahwa kami telah dimerdekakan, dikuduskan, disucikan, dan juga dimeteraikan darah Kristus, sehingga kami beroleh sukacita surgawi setiap hari, boleh memuji menyembah Engkau Bapa, boleh memuji menyembah Engkau Yesus, boleh memuji menyembah Engkau Roh Kudus dalam roh dan kebenaran, sehingga kami tidak akan takut akan apapun yang ada di dunia ini, apapun kesusahan dan juga apapun permasalahan kami, air mata kami yang tak henti-hentinya mengalir pun tetap Tuhan akan memperhitungkan semuanya. Tuhan tidak akan pernah menyia-nyiakan kami, karena Tuhan akan memberikan berkat baik di bumi, baik di surga, baik di mana saja sebagai upah kami mengikuti Engkau. Kami yakin dan percaya setiap pencobaan mendatangkan kebaikan bagi kami, setiap hal yang sakit mendatangkan kebaikan bagi kami. Amin. Demikianlah pembacaan Alkitab kita siang hari ini. Selamat menjelang Paskah, selamat merayakannya bagi orang-orang yang telah di dalam Kristus. God bless you all. Tuhan berkati dan semua makhluk yang berbahagia dan semua umat manusia yang mengasihi sesama dan selalu hidup dalam kebaikan, kebenaran, dan kekudusan. God bless you all.